Shalom adik-adik. Apa kabar? Kakak yakin kalian luar biasa. Amin. Amin. Kalau Kak Yemi gimana? Pasti luar biasa dong, Kak. Wow, keren. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Yemi. Oke, adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini, hingga kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan, Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarkan ibadah hari ini menjadikan pelajaran untuk kami selama seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semangat ya, semuanya harus bangkit berdiri. Oke, ayo tepuk tangan, kita memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengan semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah bersuka cita memuji Tuhan, dan sekarang kita ambil sikap yang manis. Kita duduk di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita nyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Jahat tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo adik-adik, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan
kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah tinggikan nama Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran dan firman Tuhan. Adik-adik siap kan? Puji Tuhan. Oke, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau sungguh Allah yang luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami bisa mengerti, kami bisa pahami, bahkan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau memberkati kakak guru sekolah minggu kami yang akan mengajari kami. Kiranya apapun yang ia sampaikan benar-benar menjadi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Engkau yang beri hati yang taat, hati yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Suatu hari, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun dan Bapak Abraham berumur 100 tahun. Ketika Sarah, istri Abraham berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Kemudian, ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ishak bertanya di mana anak domba yang akan dibakar. Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Ishak diam. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk mengorbankan anaknya. 1, 2. Tiba-tiba, Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Abraham sangat senang karena Ishak selamat, lalu Bapak Abraham melepaskan tali Ishak. Akhirnya, Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Shalom adik-adik, tadi sudah menonton kisah Bapak Abraham, di mana kepercayaan Abraham diuji oleh Allah. Bagaimana menurut kalian? Seru bukan? Siapa ya yang pernah kehilangan seperti Abraham? Pasti deg-degan ya, bagaimana anak satu-satunya diminta oleh Allah untuk dipersembahkan kepada Allah. Kalau kakak nih, pasti nggak bisa ya, taat seperti Abraham. Disuruh menyediakan segala sesuatu, membawa kayu bakar, api, dan anaknya sendiri. Bagaimana mungkin? Di tengah jalan, anaknya bertanya lagi, Bapak, api sudah ada, kayu sudah ada, mana dombanya, mana kambingnya? Ayo, kalau ditanya seperti itu, bagaimana perasaan saya? Wah, kakak tidak bisa jawab. Dia tahu, Abraham tahu bahwa Ishak itu yang dipersembahkan.
Tetapi apakah dia akan bilang kepada Ishak, kamu nih yang akan dipersembahkan? Nggak mungkin seperti itu. Tetapi dengan indahnya, dengan percaya diri, dengan kepercayaan yang tinggi kepada Allah, Abraham berkata bahwa Allah telah menyediakan. Sungguh ya adik-adik, ternyata ketika sampai di sana Allah menyediakan segala sesuatunya. Jadi Ishak tidak jadi dikorbankan, tetapi Allah menggantinya dengan kambing yang baru untuk menjadi korban. Kenapa sih Allah itu kok melakukan seperti ini, seperti itu, menguji kepercayaan kita? Please adik-adik dengarkan. Allah itu pengen tahu sampai di mana kita itu setianya kepada Tuhan, sampai di mana ketaatan kita kepada Tuhan. Makanya kesetiaan itu perlu diuji, ketaatan perlu diuji. Dengan apa? Kalau kita nih adik-adik, mungkin adik-adik diuji dengan apa? Diperintah mama, disuruh mama, ayo bantu mama, mungkin ngerjakan ini, ngerjakan itu juga merupakan satu ujian iman, di mana kita itu pilih taat atau enggak ya. Kalau kita taat, berarti kita menang. Kenapa kita menang? Karena kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi ketika kalian tidak taat, berarti kalian tidak menang ujian kepercayaan yang diberikan Tuhan. Ketika kita melakukan bagian kita, apa yang diperintahkan, disuruh atau tidak disuruh, maka kita adalah orang-orang yang menang. Karena apa? Kita berhasil melakukan firman Tuhan dengan kebenaran, dengan ketaatan dan kesetiaan. Makanya adik-adik, kalau orang tua kita, mungkin guru kita memberikan tugas, memberikan perintah, mengerjakan PR, itu artinya bagi kita adalah ujian kesetiaan juga. Sampai di mana kita mau mengerjakan tugas itu dengan baik. Kalau kita berhasil mengerjakan tugas dengan baik dan taat kepada guru, kepada orang tua, maka kita adalah pemenang ujian dari kepercayaan yang diberikan Tuhan. Seperti halnya Bapak Abraham. Bukannya Tuhan itu sekedar memerintah saja, tetapi ada upah yang menanti dari Bapak Abraham. Apa nih upahnya? Dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kalian baca secara keseluruhan kisah kepercayaan Abraham diuji ini, adik-adik bisa baca di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa Bapak Abraham diberkati berlimpah-limpah. Bahkan dikatakan anak yang akan dilahirkan diberkati, dikatakan anak-anak yang akan ada itu seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Wih, bagaimana kita bisa menghitung pasir ya? Kita nggak mungkin bisa menghitung pasir, tetapi itulah janji Allah ya. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Janji Tuhan pasti digenapi. Dan dikatakan di dalam ayat yang lain, ketika kita taat, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Wah, keren. Jadi ketaatan itu akan membawa berkat di dalam hidup kita. Kalau ingin kita diberkati Tuhan, maka jadilah anak-anak yang taat. Oke? Puji nama Tuhan. Biarlah firman kali ini membawa kita semakin mengasihi Tuhan, semakin membuktikan diri dengan ketaatan kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, mari kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 18 yang menjadi ayat hafalan adik-adik semua. Oke? Begini bunyinya firman Tuhan. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Sekali lagi, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi adik-adik, dengarkan firman Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Oke? Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Ajar kami untuk taat seperti Bapak Abraham. Kami tidak akan mampu, tidak akan bisa melakukan semuanya.
tanpa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang setia, taat dan terus mengasihi-Mu, belajar dan belajar lebih lagi. Terima kasih Bapa, berkati adik-adik semua, supaya bisa melakukan ketaatan seperti yang Kau kehendaki. Berkati mama papanya, berkati studinya, berkati semua hal-hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan firman-Mu akan dilakukan, bukan hanya sekedar berbicara, tetapi mereka semua, adik-adik semua akan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.